Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Saya Carla Ratna kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Psikologi. Dan bersama psikolog kita, kami sambangi beliau di Padepokan Patrap Surakarta milik beliau, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. Alhamdulillah. Semoga juga sahabat TV 10 selalu sehat ya Pak. Amin, amin. Selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, sehat dan bahagia. Bahagia itu artinya mendapatkan kualitas hidup yang baik ya Pak. Harus seimbang antara kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Betul. Baik. Untuk sahabat TV 10, permasalahan psikologi itu banyak sekali. Kadang kita nggak sadar apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Oh ternyata itu adalah problem, ada kaitannya dengan masalah psikologi ya Pak, atau masalah kesehatan mental. Nah, silahkan kami undang Anda untuk curhat di sini. Apapun bisa dicurhatkan, terutama yang mungkin mengganggu Anda gitu loh, mengganggu keseharian. Bisa itu keresahan, bahkan yang sampai mengganggu perilaku ya Pak ya. Nah, itu bisa dicurhatkan ke sini. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menunggu Anda untuk minggu depan atau episode berikutnya. Kita nanti akan bahas sesuai dengan pertanyaan Anda. Seperti yang sudah masuk, kali ini sudah ada yang masuk ya, kita tayangkan di layar ini Pak. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Kelihatan. Pak Setio Purwanto, kalau pasang target untuk semangat, apakah termasuk toksik diri juga? Oh, ini berarti tanggapan atas beberapa waktu lalu kita pernah bahas ya, yang termasuk meracuni diri kita sendiri. Nah, kalau pasang target untuk semangat, apakah termasuk toksik diri juga? Lalu bagaimana agar menjaga semangat tetap ada walaupun lingkungan itu kurang mendukung? Waduh, ini Pak. Jadi dua ya Pak pertanyaannya. Semangat, apakah pasang target untuk semangat itu termasuk toksik diri atau tidak? Lalu bagaimana supaya bisa menjaga semangat tetap ada walaupun lingkungan kurang mendukung? Padahal ini juga salah satu bagian dari support system ya Pak. Iya betul sekali. Nah, memiliki support system itu sebenarnya hal yang sangat menenangkan ya sahabat TV 10, terutama oleh significant other ya, seperti orang tua, saudara, pasangan terutama ya. Namun sayangnya kan tidak semua support system itu bisa memberikan support sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama dulu Pak. Iya. Target atau pasang target untuk semangat biar memotivasi, mungkin maksudnya begitu ya. Betul. Termasuk toksik diri enggak sih? Tentu kalau itu berlebihan ya. Oh iya. Jadi kalau toksik diri itu berlebihan dalam arti pasang targetnya terlalu tinggi ya, tidak sesuai kemampuan. Nah itu kan akan menimbulkan justru stres gitu. Nah kalau sudah stres dengan target itu, jadi nggak semangat gitu. Iya betul. Ya, jadi oke lah misalnya memang beban hidup ya, beban hidup itu kan besar ya. Misalnya gajinya misalnya nih 3 juta gitu ya. Harus bayar utang, bayar listrik, bayar pulsa, internet, bayar ini, bayar itu. Sosial masyarakat, ya kan? Iya Bapak, kalau banyak kondangan. Total misalnya 6 juta, waduh ini gimana, penghasilan cuma 3 juta, berarti saya harus berpenghasilan minim itu 6 juta. Ya, oke lah kalau memang seperti itu, enggak apa-apa gitu, tetapkan saja target itu, tapi dibuat bulanan gitu loh. Oh ini 1 bulan gitu loh. 1 bulan dan nanti itu dibuat target itu dibuat per hari atau per minggu, jadi lebih ringan gitu. Berarti kalau 6 juta berarti per hari saya harus mengumpulkan minimal 200.000. Wah ini dari mana? Nah baru dibuatlah sebuah rencana-rencana penambahan penghasilan, ya kan? Nah setelah dibuat rencana tambahan penghasilan, nah tentu kan dari kerja yang sudah ada berarti nambah jam kerja lagi nih. Berarti kalau sore sampai malam saya harus bisnis lain lah. Nah, buka angkringan misalnya. Buka angkringan. Apalah yang mampu gitu loh. Betul. Ya, misalnya kerja dari pagi sampai sore itu jadi dosen. Sorenya untuk tambah
apa namanya, buka praktek psikolog. Nah, atau itu buka bisa jadi les privat, les misalnya, privat bisa atau ya, guru privat. Nah, itu bisa. Nah, cuma itu jangan diangan-angan saja. Kalau diangan-angan itu bikin stres target itu, dan itu nanti jadi toksik gitu. Cuma dibayangkan, aduh utangku kok banyak, penghasilanku cuma sedikit gitu. Cuma dibayang-bayangkan gitu, jadi stres karena yang terbayang adalah 6 juta sesuatu hal yang besar. Sedangkan gajinya 3 juta misalkan. Padahal begitu. gajinya 3 juta. Nah, makanya kita harus membuat satu tahapan kecil yang bisa kita lakukan. Nah, namanya kalau dalam motivasi itu small step. Jadi langkah kecil yang itu bisa kita lakukan, terukur, spesifik. Terukur dan spesifik ya Pak? Ya, dan mampu. Dan mampu. Meskipun itu langkah kecil tapi harus terukur, spesifik, dan mampu. Nah, itu harus kita susun apa yang mampu bagi saya gitu, dan terukur. Terukur itu berapa? Nah, berapa lama? Berapa besar gitu. Nah, kemudian itu kita lakukan gitu. Nah, ketika itu nanti sudah kita buat, maka kita akan melakukan hal-hal yang ringan gitu, bukan hal yang berat gitu. Nah, ketika itu kita bisa menjaga semangat, tetap semangat gitu loh. Jadi kalau kita nggak buat seperti itu, yang terbayang hanya yang besar gitu. Misalnya orang bikin kalau mahasiswa itu ya bikin skripsi itu, yang terbayang bab 1 sampai 5 atau sampai 6 gitu. Kan enggak. Bab 1 itu ada beberapa subbab. Nah, atau pikir saja bahwa sehari harus 1 alinea atau 2 halaman atau 1 halaman gitu. Enggak harus langsung 1 bab ya 1 hari. Nah, enggak. Nah, itu lebih inilah mudah untuk dicapai. Nah, karena kemudahan dicapai itu akan menimbulkan kepuasan. Nah, kepuasan itu menimbulkan semangat gitu loh. Ya kan? Wah, aku puas hari ini, aku sudah menyelesaikan 1 alinea. 1 alinea loh. 1 alinea. Tapi susah loh kalau yang memang nggak bisa jarang bikin narasi, jarang menguraikan ini. Betul. Bikin skripsi 1 alinea aja itu bisa mentok ya Pak. Bisa 1 hari itu. Nah, itu mampu kan 1 hari saya 1 alinea, berarti mampu terukur dan spesifik 1 alinea. Nah, disitulah muncul kepuasan. Nah, kalau kepuasan itu orang tuh jadi seneng gitu loh. Alhamdulillah. Gitu. Senengnya itu sudah menyelesaikan 1 tugas hari ini gitu. Besok lagi lah. Besok lagi ya. Ternyata 1 alinea 1 hari bisa kok. Besok lagi lah 1 alinea lagi. Nah, itu tidak menjadi toksik. Gitu. Jadi semangat terus gitu. Jadi memang sebenarnya kalau pasang target itu nggak apa-apa, asalkan targetnya itu realistis ya Pak. Realistis, target nggak apa-apa. Realistis. Small step itu tadi ya memulainya. Jadi ya toksik atau enggak pasang target itu tergantung targetnya. Ya, tergantung targetnya. Gitu. Jadi terima kasih untuk yang bergabung. Tadi pertanyaannya 2 kan ya Pak ya. Kalau target untuk semangat termasuk toksik diri, enggak selama itu realistis. Jadi kalau kita targetnya ya tergantung targetnya sih. Kalau mungkin targetnya yang terlalu tinggi itu malah justru meracuni ya Pak. Soalnya membebani mungkin ya Pak. Iya, tapi ya perlu juga jangan terlalu ringan gitu. Jangan terlalu ringan juga. Kalau ya? ini target, misalnya target bulanan ya, perlu agak ini. Tapi kalau sudah target harian itu yang kita bisa capai. Gitu. Oh, yang kita bisa capai. Tapi kalau target bulanan bahkan sampai setahun misalnya ya, gitu. Itu perlu yang agak tinggi. Lah. Nah, itu kan biar ada pencapaian ya Pak. Ya, ada ini semangat juga. Ada semangat. Gitu. Kalau enggak terlalu santai yang santai banget kan juga nggak bagus ya. Iya, nggak bagus. Makanya karena itu zona nyaman. Itu zona nyaman. Kita perlu membuat diri kita itu juga tertantang, kepepet. Nah, bahasa Jawanya kalau kepepet itu meletik itu pikirannya itu. Oh iya, jadi nanti menemukan harus gimana itu dari itu. Oke. Tinggal nanti di manajemen waktunya dengan baik, sehingga target-target itu bisa selesai. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana agar menjaga semangat tetap ada walau lingkungan kurang mendukung? Sebenarnya seberapa penting sih Pak support lingkungan ini untuk atau terhadap semangat? Kalau dipikirkan semangat kan dari kita. Nah, pengaruhnya apa sih dengan lingkungan ini yang harus kita tahu juga?
Ya, jadi sebenarnya penting ya support lingkungan itu ya. Apalagi orang-orang yang memang sangat ada dependensinya tinggi dengan lingkungan, itu sangat ini sekali ya, sangat tergantung sekali. Ketika seseorang itu tidak mendapatkan dukungan ya, dukungan dari orang tua gitu ya. Misalnya lah sering dibeda-bedakan dengan saudara kandungnya gitu. Wah, itu kalau anak itu sangat dependensinya dengan orang tua kan tinggi tuh. Iya. Itu bisa drop, bisa down, bisa ya jadi malah jadi troublemaker juga bisa. Nah, ya ini kita ngomong kalau ini sudah dewasa ya. Karena kalau tidak punya support dari pasangan misalnya, ya langkah pertama sebenarnya kita harus tetap fokus pada tujuan itu. Tetap fokus pada tujuan, itu langkah pertama. Langkah-langkah berikutnya dan penjabarannya bagaimana? Jangan kemana-mana, karena setelah jeda kami akan segera kembali. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi. Ada saya Carla Ratna bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas, kalau tadi yang pertama dari pertanyaan satu WhatsApp yang masuk adalah tentang memasang target untuk semangat. Intinya sih itu untuk memotivasi diri mungkin ya Pak ya. Oke, itu boleh sah-sah saja. Selama itu maksudnya realistis gitu loh. Kemudian bagaimana agar menjaga semangat tetap ada walaupun lingkungan itu kurang mendukung. Tadi disampaikan Pak Setio bahwa seberapa penting sih sebenarnya support lingkungan itu terhadap diri kita atau semangat kita. Padahal kan kalau bicara tentang semangat itu kan kita ya Pak yang ini semangat. Tapi ternyata lingkungan itu juga berdampak besar sekali terhadap semangat dari dalam diri kita. Terutama ya itu tadi yang termasuk lingkungan yang dekat dengan kita, orang tua, pasangan, saudara ya Pak ya. Nah tadi disampaikan hal yang pertama tadi Pak. Iya, tetap fokus pada tujuan ya. Pada tujuan meskipun tidak ada support system. Harus gitu ya. Ya, jadi misalnya kita mentargetkan saya harus bisa beli motor, NMAX misalnya. Mungkin tidak dapat support system dari lingkungan sekitar gitu, tapi tidak mengendurkan ini. Tetap fokus ya. Pokoknya itulah. Pokoknya itu. Meskipun tidak direstui. Tapi jangan menimbulkan konflik. Biarkan aja. Oh, jangan menimbulkan konflik. Jangan menimbulkan konflik. Jadi tetap tujuan pada tujuan. Nanti ada kesempatan baru gitu. Oh gitu. Nah, dim-diman gitu Pak? Ya? Dim-diman gitu? Enggak, yang jadi tujuan kita tuh kita rahasiakan. Nah ya, dim-diman merahasiakan tujuannya. Pokoknya nanti kalau udah ada ya udahlah nanti bisa. Saatnya gitu. Ini gitu. Jadi tidak menimbulkan konflik. Dan itu menjadi salah satu bentuk cara bagaimana kita itu bisa mewujudkan keinginan gitu loh. Ya rahasiakan saja, jangan sampai ada yang tahu. Bahkan cita-cita besar itu jangan sampai ada yang tahu. Oh iya? Iya, jangan sampai ada yang tahu sebab gini, orang itu kalau tahu keinginan kita, cita-cita kita, itu mendukung tidak, kadang-kadang dia nggak suka gitu loh. Kadang-kadang ya tidak suka, tapi dia ada menjegalnya gitu loh, menghambat lah. Oh gitu. Ya kan, ya, harapan kita mendapat dukungan, tapi justru mendapat hambatan. Daripada begitu, mending kita rahasiakan aja. Oh, jadi cita-cita besar harus dirahasiakan ya? Dirahasiakan. Baru tahu loh ini ternyata begitu ya. Itu salah satu dari prinsip kekuasaan ya. Saya lihat di tayangan di media sosial itu, salah satunya adalah merahasiakan keinginan cita-cita. Jangan sampai orang lain tahu. Karena takutnya bukannya dapat support malah dijegal. Ya, dijegal. Karena orang itu kalau kita lihat banyak nggak sukanya dengan kita kok. Iya benar. Makanya kan kadang gini ya Pak ya, orang tuh kalau kita lagi ada masalah atau apa, orang bertanya itu bukan karena dia simpati atau care, tapi cuma pengen tahu aja. Ya kalau hanya pengen tahu, dia mencari celah untuk mencelakai ya gitu. Nah, ini. Ya
Ya, banyak misalnya lah Padepokan. Padepokan itu kenapa saya rahasia, kan banyak yang nggak tahu sekitar sini gitu. Ya, itu apalagi teman-teman di kantor di ini pada nggak tahu, dan saya tidak memberitahukan gitu, karena nggak tahu cita-cita besar saya. Memang nanti kalau tahu malah kamu tuh menghambat gitu. Nah, ini salah satu aja ya. Jadi kalau tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar kita, jalan terus gitu. Fokus pada tujuan. Tetap fokus pada tujuan. Kemudian jangan tergantung dengan orang yang tidak mendukung. Oh iya sih. Ya. Jangan bergantung dengan orang yang tidak mendukung. Kita harus tahu, kita harus cari orang-orang yang sepaham, orang-orang yang seperjuangan, orang-orang yang semisi gitu. Jalin mitra dengan dia, walaupun orang itu jauh, nggak deket gitu. Dengan adanya satu komunitas yang sama-sama satu visi, itu nantinya akan banyak membantu kita untuk mewujudkan keinginan itu, cita-cita itu gitu. Ya, dapat support sistemnya dari situ ya Pak? Ya, jadi kita mencari dukungan di luar lingkungan kita. Ya, yang datang ke sini, yang datang ke Padepokan bukan orang-orang dekat. Tadi dari Malaysia barusan pulang. Malah dari jauh-jauh ya? Dari Malaysia barusan pulang. Jadi jam 12 tadi. Ya, saya jalin sebuah komunitas gitu untuk mewujudkan keinginan saya. Nah itu. Kemudian penting sekali lagi kita harus membuat plan, rencana. Jadi rencana ini agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai sesuai dengan kapasitasnya gitu. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus terencana ya. Bagaimana cara membuat rencana? Itu harus pertama spesifik khusus. Kemudian misalnya spesifik khusus, saya harus membuat website. Saya harus membuat grup WhatsApp gitu. Setiap hari saya harus membuat konten gitu misalnya. Promosi di medsos. Promosi di medsos itu spesifik dan terukur ya. Saya buat satu hari. Kemudian mampu. Ya mampu saya ya apa ya, nggak seperti TV 10 yang perlengkapannya lengkap seperti ini kan gitu. Nah, cukup pakai handphone, sudah cukup gitu. Dan itu satu hari, karena apa, nanti 5 tahun lagi gitu, 5 tahun lagi konsep ini bakal booming gitu. Konsep saya ini bakal booming. Ya mungkin sekarang orang baru bertanya, curiga, bahkan ada yang menyesatkan atau apa gitu. Ya terserah, jalan terus saya, jalan terus. Ini sudah saya mulai sejak tahun 2002 loh ini. Padepokan Patrap ini? Iya, artinya konsep ini sudah mulai saya kembangkan 2002, berarti sudah berapa tahun? Wah, 12 tahun ya Pak? 12 tahun. 2002. Oh, 2002. 2002, 22 tahun. Nah, iya 22 tahun. Masya Allah. Ya, dan itu banyak yang nggak tahu cita-cita saya gitu. Bahkan orang-orang yang belajar dengan saya pun nggak tahu. Cuma dia tahu ini. Nah, tapi ini sudah dari 2002 memang sudah ada Padepokan Patrap? Belum. Oh, belum. Ini itu kan baru merintis. Gitu. Dulu di rumah. Prosesnya 22 tahun. Ya, 2002 mulai. Ya, saya mulai bikin web itu 2007 itu sudah mulai nulis saya. Ya, di website solospiritislam.com itu udah mulai. Nah, itu kita harus buat rencana dan jadwal. Maka ada satu macam daily planner ya. Oh iya. Macam ini ya, daily planner seperti ini, kita membuat rencana harian gitu. Ini saya buat setiap hari. Hari ini saya mau apa? Misalnya ini siaran TV 10. Setia sampai sekarang juga masih bikin daily planner? Masih. Ini daily planner yang sudah saya rancang sendiri, saya sesuaikan dengan konsep saya. Nah, itu akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Target kita tadi loh, kan katanya tadi target kan. Iya. Gimana kalau tidak mendapat dukungan? Itu. Biar gimana tetap semangat ya. Padahal kita punya target. Bagaimana menjaga semangatnya itu? Padahal nggak ada dukungan. Nggak ada dukungan gitu.
Nah, setelah kita buat rencana, maka kemudian fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kerjakan, bisa kita kontrol gitu loh. Hal-hal di luar kontrol kita, ya sudah, nggak usah di ini. Misalnya omongan orang, itu kan nggak bisa kita kontrol. Oh iya, betul. Ya kan? Benar-benar. Kita mau orang, diem kamu, kan nggak bisa. Semakin disuruh diem, dia Jadi semakin. memang orang itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita tebak juga. Nah, itu bukan wilayah saya, terserahlah. Terserah ya. Nah, itu saya nggak bisa ngontrol kamu. Yang bisa saya kontrol apa? Oh, saya harus membuat planning harian. Oh, saya kerjakan hari ini adalah ini. Oh, saya harus menghubungi orang itu. Itu bisa saya lakukan gitu loh. Oh, iya. Saya harus menyiapkan web, saya harus menyiapkan komunitas, saya harus membuat tempat yang bisa untuk berkumpul. Nah, itu bisa. Bisa saya lakukan. Sehingga itu fokus saya di situ aja. Oh. Fokus di situ. Nah, itu kan. Karena kalau kita fokus pada sesuatu hal yang tidak bisa kontrol, nanti kecewa, akhirnya putus asa, putus di tengah jalan sudah selesai. Iya kan? Oh, karena kita terlalu banyak ngurusi sesuatu yang di luar kendali kita. Iya kan? Bener. Kayak omongan orang lain itu kan di luar kendali kita juga ya. Jadi kalau terlalu ngurusin omongan orang lain malah justru bisa melemahkan semangat kita. Oh. Nah, kemudian juga tentu dalam mewujudkan satu itu ada tantangan, ya kan? Mencapai target, ya tantangannya salah satunya tidak ada dukungan. Nah, itu kecil. Tantangan itu banyak gitu. Oh, anggap aja itu tantangan kecil ya. Tantangan kecil itu, nggak ada dukungan itu tantangan kecil, udah biasa. Udah biasa nah, ya. Satu hal kita harus menganggap bahwa tantangan itu adalah bagian dari kita belajar. Bagaimana kita belajar mengabaikan orang-orang yang tidak bisa kontrol. Bagaimana kita bisa mengabaikan orang-orang yang tidak mendukung kita. Itu belajar gitu. Oh, tantangan. Gitu ya, tantangan. Seru juga. Gitulah. Baik, hampir 30 menit ya Pak ya. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10, terutama yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya terkait dengan tema kita hari ini. Ya, saya appreciate itu menghargai karena sahabat TV 10 itu khususnya yang bertanya ini sudah mau menanyakan tentang target ya. Artinya ada satu cita-cita, satu keinginan. Nah, tetap itu tetapkan sebagai sebuah target, kemudian di manage waktunya dengan baik dan tetap fokus pada target dan lakukan apa yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan itu tidak menjadi toksik dan bisa terwujud. Nah, dan itu perlu waktu untuk berproses. Pak Setio aja 22 tahun ya Pak, bikin padepokan sampai dikenal orang ya. Intinya adalah jika kamu berada dalam lingkungan yang tidak mendukung, ya jadikan aja tantangan atau kesempatan untuk kamu untuk bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Tetaplah fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan dan ingatlah bahwa banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan di dunia ini. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Setio. Terima kasih untuk ilmunya Pak. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sekali lagi kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Rata bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.